Tidaklah ketenangan itu berasal dari harta yang banyak, tapi ketenangan itu sesungguhnya adalah ketenangan jiwa kita. Maka jiwa ini mesti harus kita bangun. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat menghirup udara yang segar. Maka oleh karena itu kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Selawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat yang kelak dan berada di barisan shaf bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa YouTuber dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, ya memang berat untuk bersabar. Betul. Karena sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya selalu mendadak. Dan sekolahnya seumur hidup. Maka orang yang mampu untuk bersabar, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ringan, paling hanya dapat kipas angin. Maka balasan untuk orang yang bersabar, Allah beri balasan yang terbaik untuk dia. Maka agar kita sabar persoalan, sabar dan cobaan dalam kehidupan ini, maka salah satu di antaranya adalah sesuai dengan ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, mudah-mudahan dengan salat agar membuat hati kita tenang. Orang yang senantiasa melaksanakan salat, maka hati dia akan tenang. Maka salat ini adalah kunci daripada mengarungi kehidupan ini. Maka mesti salat ini yang kita utamakan. Jadikan salat itu sebagai kewajiban. Jadikan salat itu sebagai kebutuhan kita agar setiap persoalan dalam hidup ini akan bisa diatasi dengan salat. Maka jangan kita menganggap salat itu adalah ibadah yang berat. Justru salat itu bisa menghilangkan beban yang berat. Terkadang kepala kita terlalu banyak berpikir, tapi di saat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran-pikiran yang berat itu akan terasa ringan. Maka mari kita jadikan salat ini sebagai kunci untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Maka hidup ini tidak akan pernah putus yang namanya dari ujian dan cobaan. Selama kita masih hidup, maka ujian itu akan silih berganti. Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad SAW usia mulai 40 tahun ke atas, maka ujian dan cobaan yang datang kepada beliau silih berganti. Tapi ujian dan cobaan dia hadapi dengan sabar dan salat. Makanya Rasulullah SAW dalam menerima setiap ujian, dia selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita hendaknya belajar daripada kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi di saat dia dilempar orang-orang Taif dengan batu tai onta sehingga pelipis Nabi berdarah, jatuh darah
tumpah menetes di atas sandal Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya karena berkat salat, berkat sabar, itu semua bisa diatasi Nabi Muhammad SAW. Maka kita ambil pelajaran daripada yang telah dicontohkan Nabi SAW. Lalu jamaah itu bertanya balik, Pak Ustaz, bagaimana agar kita tidak menyakiti orang lain? Maka saya bilang, kalau ibu tidak mau disakiti orang, maka jangan sakiti orang. Nah, itu aja kuncinya. Di saat kita tidak menyakiti orang lain, maka orang lain tidak akan menyakiti kita. Tapi di saat kita mulai sudah terbiasa untuk menyakiti orang banyak, maka siap-siap pula kita akan disakiti orang banyak. Maka kalau tidak mau disakiti, maka buat kampung sendiri. Nah, tidak ada penghuni, cuma kita sendiri, maka kita tidak akan disakiti orang banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hidup ini adalah indah. Hidup ini adalah indah. Kenapa saya sebut indah? Karena warna-warni kehidupan ini ada. Kapan warna-warni itu akan indah dipandang mata, sejuk terasa dalam hati kalau kita menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalianlah yang sesungguhnya yang membutuhkan Allah. Wallahu ghaniyyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Maka solusi daripada hidup ini sebenarnya kita adalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lari dari Allah. Dekatlah dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Tapi di saat kita sudah mulai jauh dari Allah, maka Allah pun akan semakin jauh dari kita. Maka kunci hidup ini adalah indah apabila kita dekat dengan Allah melalui melaksanakan perintah Allah yang disebut adalah solat. Kita laksanakan solat. Apalagi solat kita lakukan tepat pada waktunya. Orang yang akan melakukan solat tepat pada waktunya, maka dia akan merasakan kenyamanan, maka dia akan merasakan kedekatan dengan Rabb dia. Sehingga Abu Nawas pernah berkata, aku bisa merayu Allah. Bagaimana engkau merayu Allah? Lalu Abu Nawas menjawab, aku akan merayu Allah di saat aku selesai melaksanakan solat. Setelah itu aku berzikir. Setelah itu aku berdoa. Di saat berdoa itulah sebenarnya aku sedang merayu Allah, meminta keinginanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Wadu'ani astajib lakum. Berdoalah kalian. Mintalah kepada Allah, niscaya aku akan kabul. Nah, tapi orang hari ini ketika ada masalah dalam rumah tangga, maka dia akan cari kawan. Untuk apa dia cari kawan? Untuk menceritakan, mencurahkan isi hatinya kepada kawan. Kalau kawan itu bisa dipercaya. Kalau dia tidak bisa dipercaya, maka keluarga, apa yang kita ceritakan kepada dia akan hancur. Maka sering saya sampaikan kepada jamaah, jika ibu-ibu ada masalah, jangan ceritakan kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Nanti justru dia akan menimbulkan masalah yang baru. Maka sebaik-baik tempat kita curhat ketika kita selesai melaksanakan sholat, atau di saat sujud yang terakhir kita, maka curhatlah kepada Allah, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah hidup ini akan indah. Indah pada waktunya. Kenapa kita belum merasakan indahnya kehidupan? Karena kita tidak mau dekat dengan Allah. Andaikan saja kita mau dekat dengan Allah, maka kenikmatan harta yang kita nikmati hari ini nikmat, tapi ada kenikmatan yang sesungguhnya yang kita dapatkan adalah ketika di saat kita sudah merasakan ketenangan jiwa. Laisal aina an kasratil aradi. Tidaklah ketenangan itu berasal dari harta yang banyak, tapi ketenangan itu sesungguhnya adalah ketenangan jiwa kita. Maka jiwa ini mesti harus kita bangun. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka jiwa ini mesti harus kita bangun. Maka dalam kitab buku yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka jiwa itu disebut dengan an-nafsu.
dan jiwa itu juga bisa disebut dengan ruh. Maka ruh ini mesti harus kita bangun, kita isi dia dengan ilmu agama. Kalau ruh sudah, jiwa sudah kita bangun, badan sudah kita bangun, maka akan terasa kekuatan akan muncul di dalam diri kita. Maka orang hari ini banyak dia hanya sekedar fisik saja, fisik dia rawat, muka dia rawat, tapi jiwa dia tidak kasih makan. Maka bagaimana kita akan mendapatkan jiwa yang kuat? Maka oleh karena itu jiwa ini mesti harus kita isi dia dengan kajian-kajian agama, kita isi dengan nutrisi makanan yang bermanfaat. Maka agar hidup ini terasa indah, maka yang pertama dekatkan diri kepada Allah. Setelah itu jadikan sabar sebagai penolong, sabar dan sholat sebagai penolong kita dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya, seringlah duduk bersama orang-orang yang selalu memberikan pengajaran yang terbaik. Ada masanya kita ini butuh orang lain. Kita ini tak bisa hidup dengan sendirinya. Seperti kita main bola, kita tidak bisa main bola sendiri, tapi kita butuh orang lain. Begitu juga dalam hidup ini, kita butuh orang lain untuk memberikan inspirasi yang terbaik. Kita butuh orang lain. Nah, di saat itulah kita akan merasa kuat. Di saat itulah batin kita akan merasa damai, tenang. Maka banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup terasa indah, agar hidup terasa damai. Maka dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketenangan yang sesungguhnya kecuali hanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan untuk diri saya dan pemirsa dimanapun mendengarkan tentang kajian yang singkat ini. Dan jangan lupa bantu like and share, subscribe channel Ilmu Cahaya agar tetap istiqomah di jalan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.